Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resi Novitasari sebagai pembawa acara pada acara podcast siang hari ini. Dan siang hari ini saya ditemani oleh Sekretaris Umum dari Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semua, perkenalkan saya Davina Aulia. Di sini saya selaku Sekretaris Umum dari Lembaga Eksekutif Mahasiswa FEB Unpas yang mungkin kalian sering dengarnya LEM. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, Kum ya, tentang apa itu Lembaga Eksekutif Mahasiswa, di mana tujuannya agar kita bisa lebih mengenal lebih dalam apa itu Lembaga Eksekutif Mahasiswa. Nah, mohon diberikan penjelasannya, apa sih itu Lembaga Eksekutif Mahasiswa? Oke, mungkin buat teman-teman yang sering dengar tuh biasanya dengarnya LEM kali ya. Iya, betul. Yang dimana sebenarnya di FEB Unpas ini kita punya bisa disebutnya KMFEB. Yang dimana ini tuh ada organisasi-organisasi internal yang termasuk LEM ini. Ketika ditanya apa itu LEM ini merupakan organisasi internal yang dimana tupoksi utamanya atau perannya itu mewadahi aspirasi atau melengkapi apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh mahasiswa FEB Unpas, kurang lebih gitu. Oke. Berarti peran utamanya itu mewadahi mahasiswa gitu ya? Iya. Nah, kalau misalkan LEM itu penting gak sih, Kum, di lingkungan kampus atau di mahasiswa gitu? Kalau menurut saya pribadi, LEM itu bisa dibilang penting. Karena pada tatanannya itu kan ketika mahasiswa aktif dari FEB Unpas maupun dari prodi manapun, ketika membutuhkan segala sesuatu terkait dengan khususnya akademiknya, itu akan membutuhkan sesuatu untuk pada akhirnya nanti bisa tersampaikan ke titik atasnya kan, yang dimana pihak kampusnya. Nah, untuk untuk mempermudah hal tersebut adalah LEM yang dimana kami ini seperti yang saya bilang tadi, yang dimana kita mewadahi ketika pada akhirnya ada mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan bantuan atau membutuhkan apapun itu dari segi perkuliahannya, bisa langsung ke LEM yang dimana nanti pada akhirnya LEM yang membantu untuk ke pihak atasnya gitu. Betul, mungkin karena mahasiswa tuh sebagian besar tuh gak akan terlalu didengar ya sama pihak kampus, mungkin jadi LEM itu menjembatani begitu ya. Betul. Oke, nah mungkin sekarang aku mau nanya, kalau organisasi di LEM itu apa aja sih, Kum? Strukturnya. Oke. Mungkin kalau dibilang strukturnya sebenarnya nggak jauh beda ya sama organisasi-organisasi pada umumnya. Cuma kalau di LEM itu untuk strukturalnya itu sendiri, yang pertama pasti itu ada ketua umum. Nah, terus turunlah yang dimana ada saya sekretaris umum, terus ada bendahara umum. Nah, yang dimana 3 orang utama ini disebutnya biasanya ring 1 sebuah organisasi, ring 1 LEM. Lalu ada 5 kepala bidang, yang dimana kepala bidang ini mengurusi bidangnya masing-masing. Ada mulai dari kepala bidang akademik, kepala bidang PAO, kepala bidang sospol, kepala bidang minbat, kepala bidang kominfo. Nah, kayak gitu strukturnya. Oke, jadi mungkin dari setiap bidangnya itu mengurusi bidangnya masing-masing gitu ya. Betul. Nah, aku pernah dengar nih, ada yang namanya BPH. Apa sih BPH tuh? Oke, kalau BPH ini mungkin lebih ke singkatan itu Badan Pengurus Harian. Yang dimana BPH ini, jadi setiap organisasi itu kan pasti ada namanya anggotanya kan, atau pengurusnya. Nah, jadi BPH ini yang menaungi atau yang pada akhirnya tingkatannya itu di atas pengurus gitu. BPH itu yang tadi saya bilang, yang struktural organisasi tersebut. Nah, yang dimana ketika pada akhirnya ada program kerja ataupun kegiatan, BPH inilah yang pada akhirnya mengawasi dan juga membantu mengkonsep, terus pada akhirnya yang menyambungkan atau menjembatani ke pihak atasnya untuk di ACC untuk suatu program kerja. Nah, gitu kurang lebih. Oke, jadi fungsi utamanya BPH tuh gimana, aku? Maksudnya penting gak sih untuk mahasiswa gitu, untuk klaim juga mungkin? Tentu penting, karena ketika pada akhirnya nggak ada BPH dalam suatu organisasi atau khususnya di LEM ini, nanti bisa dibilang pengurus itu kayak hilang arah. Iya, betul. Mereka nggak tahu ini arahnya mau kemana, dan mereka juga bingung ini mau apa ke depannya, mau ngapain gitu. Nah, fungsi itulah kenapa pada akhirnya harus ada BPH. Nah, kenapa sih kadang kan BPH tuh suka dianggap kurang gitu, Bu? Kenapa tuh? Mungkin kenapa pada akhirnya bisa dibilang kurang,
kalau menurut aku pribadi ya, yang dimana mungkin ada kurangnya BPH yang kurang dekat atau komunikasi kayak komunikasi lebih dekat gitu sama anggota-anggota pengurusnya gitu. Mungkin itulah yang bikin jadi sudut pandang atau point of view dari pengurus atau dari luar, bahwasanya BPH tuh kurang penting atau kurang bisa menginginkan gitu. Berarti gara-gara kurang pendekatan aja Iya, mungkin ya sama mungkin bisa mahasiswanya. kurang pendekatan aja. Oke. Nah, sekarang menurutku ada tantangan gak sih gitu di lembaga eksekutif mahasiswa, atau mungkin tantangan dari organisasinya atau tantangan dari pribadinya sendiri mungkin? Oke, mungkin kalau buat tantangan, setiap segala sesuatu yang kita jalanin pasti ada tantangannya nggak sih? Karena segala sesuatu yang kita pilih pasti ada konsekuensinya juga kan. Nah, mungkin kalau ngebahas suatu tantangan dari lemnya mungkin ya. Tantangan dari lemnya pasti internalnya dulu, karena kan ketika kita sebelum memulai menjalankan segala sesuatu di luar, entah itu proker, kegiatan atau apapun itu di luar dari organisasi lem, yang dimana kita harus ibaratnya mempakemkan dulu lah gitu si internalnya itu hingga pada akhirnya bisa maju bareng-bareng nih. Nah, mungkin kalau bisa dibilang tantangan utamanya ya di internalnya dulu gitu, karena kan gak gampang untuk menyatukan berbagai kepala, pikiran, dan perasaan yang ada di dalam lem ini gitu kan. Iya, betul pasti. Dan mungkin tantangannya juga bisa dari luar, entah itu dari segi pendanaan, yang dimana kan lem juga kan mengadakan beberapa proker dan kegiatan yang tentunya itu kan gak gratis gitu loh. Nah, itu mungkin kurang lebih tantangannya di situ. Betul, tapi menurutku gimana sih dukungan dari kampus gitu untuk lem? Kampus tuh ngedukung nggak sih untuk lembaga eksekutif mahasiswa? Oke. Kalau sejauh ini sih selama yang kurang lebih hampir mau 1 periode ini ya saya jalanin di lem, sejauh ini sih pihak kampus mendukung penuh terhadap lem ini khususnya, karena satu yang selalu saya pegang itu dari pihak kampus, bahwasanya ketika pada akhirnya mengadakan sebuah program atau kegiatan yang dimana mampu mengembangkan atau membantu maupun akademik ataupun non akademik daripada mahasiswa, pasti pihak kampus akan membantu. Nah, makanya sejauh ini kan proker dan kegiatan dari lem itu selalu tertujunya dan terfokusnya pada mahasiswa gitu. Jadi kampus juga memang sebetulnya membutuhkan membutuhkan lem untuk juga menjembatani kampus dengan mahasiswa juga. Iya, karena mungkin agak segan juga kan kalau dari pihak kampus langsung ke mahasiswa. Nah, mungkin sekarang aku mau nanya, gimana sih cara meningkatkan efektivitas kerja dari mungkin anggota di lembaga eksekutif mahasiswa? Mungkin ada yang kurang kerjanya atau gimana nih, supaya lebih aktif lagi gitu? Lebih ke yang tadi saya bilang sebenarnya, yang di mana tantangan utamanya itu sebenarnya dari internalnya kan. Nah, ketika pada akhirnya mau membuat efektivitas dari lem ini, ya kita harus benar-benar benahi dulu dalamnya, itu internalnya, yang dimana ketika pada akhirnya internalnya udah benar-benar satu visi misi ini, bisa menjalankannya dengan sama-sama gitu loh, dengan mencapai satu tujuan yang sama gitu ya. Ketika ditanya efektivitas ya harus benahi internalnya dulu menurut saya itu. Iya, pasti banyak juga ya punya yang anggotanya mungkin masih kurang aktif gitu ya. Pasti. Nah, gimana sih caranya supaya misalkan bisa bekerja sama atau berkolaborasi, kerja sebagai tim gitu di organisasi itu? Gimana nih? Balik lagi sih sebenarnya, itu salah satu tupoksi atau tugas utama dari seorang BPH tadi, yang dimana BPH ini tuh kan juga dengan adanya BPH berperan penting terhadap hal itu gitu, yang dimana pengurus ini kan banyak ya. Bisa dibilang pengurus sekarang tuh kayak 60 pengurus gitu. Nah, 60 pengurus ini, dari 60 orang ini, 60 kepala, pemikiran, dan perasaan, itu benar-benar susah banget untuk menyatukannya. Nah, maka dari itu dengan adanya BPH, yang dimana mungkin kabit-kabitnya mengurusi bidangnya masing-masing, mensatukan bidangnya masing-masing, lalu naiklah ke ring satu, yang dimana pada akhirnya menyatukan dari bidang-bidang yang berbeda tersebut. Oke. Di samping itu mungkin aku mau nanya juga, untuk manfaatnya nih, manfaat ikut di organisasi lembaga eksekutif mahasiswa bagi skumnya sendiri mungkin, atau misalkan untuk mahasiswa sebagai inovasi atau bisa jadi motivasi gitu. Mungkin
Kalau dari saya pribadi ya, karena saya ini kan orangnya bener-bener suka, saya ini organisator kan, yang mana saya tuh bener-bener suka banget sama organisasi, saya suka banget berorganisasi. Jadi bagi saya ketika ditanya manfaat, ketika saya menjalankan sesuatu, selagi itu hal baik, pasti akan ada manfaat yang baik juga ke hidup saya. Itu yang selalu saya pegang kan. Cuma ketika nanyanya manfaat secara umum, ya mungkin untuk orang yang suka organisasi atau yang nggak suka organisasi, ini kan ada di dalam lem ini kan, yang dimana pada akhirnya kayak yang tadi kamu bilang, ada yang masih males-malesan, ada yang masih nggak aktif. Nah mungkin itu emang basicnya bukan di organisasi. Cuma ketika pada akhirnya menanyakan manfaat dari organisasi, sebenarnya banyaklah hal basic yang mungkin sering kamu dengar, kayak public speaking lah, terus manajemen waktu lah, dan lain sebagainya. Cuma menurut aku manfaat utama dari berorganisasi ya, nggak cuma lem aja, itu tuh lebih ke ngasah diri kita sendiri sih. Gimana caranya ketika kita ditempatkan di satu lingkungan, yang dimana lingkungan ini tuh harus jadi rumah kita, sedangkan kita tuh nggak kenal, kita asing sama lingkungan itu, dan gimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Karena setelah kita kuliah ini kan kita akan dihadapkan dengan realita kehidupan ya, gimana kerja segala macam, itu juga kan suatu bentuk realita hidup yang dimana kita akan ditempatkan sama Tuhan di tempat asing, dan kita harus jadikan itu rumah karena kita harus bertahan hidup. Ya mungkin manfaat utamanya itu sih, gimana cara kita menempatkan diri kita terbiasa dengan hal tersebut. Karena kalau berkembang, semua orang pasti berkembang di tempatnya masing-masing. Iya pasti. Nah sekarang tuh kan banyak fenomena ya, Gen Z tuh yang males ikut organisasi gitu kok. Betul. Gimana nih caranya supaya mereka tuh tertarik gitu ikut organisasi gitu, tanpa adanya pikiran kayak takut sibuk atau takut gimana gitu, gimana nih kok? Oke, kalau seputar males ya, karena ya saya pribadi juga ada letak malesnya, dimana saya lebih milih scroll TikTok segala macam. Cuma kalau buat nanggulangin itu, kalau dari saya pribadi, sekarang gini loh, kita kan udah zaman yang canggih banget, yang dimana dan sekarang juga sebenarnya program-program yang udah berjalan tuh dan kegiatan udah Gen Z abis menurut saya ya, karena ngadain konser musik, terus juga ngadain seminar, tapi seminarnya tentang digitalisasi, yang dimana kan sekarang nggak ada lagi Gen Z yang megang HP kan. Kamu juga mau tidur bawa HP kan? Iya. Ya karena saya juga sejujurnya kayak gitu kan, makanya kenapa pada akhirnya membawa seminar dengan pematerinya seputar digitalisasi, bisnis digitalisasi. Karena saya tahu sebenarnya mahasiswa-mahasiswa FEB kan, khususnya seputar bisnis, itu sekarang tuh udah bener-bener Gen Z itu marak banget seputar digitalisasi kan, jualan di online, terus jadi pengusaha di online, terus segala macam, trading segala macam. Nah makanya ya mungkin kalau buat Gen Z yang males tuh apa ya, lebih ke ayolah gitu kita coba perlahan ikut organisasi, paksa diri untuk coba untuk ikut organisasi. Urusan kamu bakalan betah atau enggak itu urusan belakangan, karena percaya deh, ketika kita mau ngelakuin sesuatu itu pasti bakalan ada aja hal baik atau manfaat baik ke diri kita. Iya pasti. Jadi kalau bisa gitu ya Gen Z tuh ikut organisasi supaya bisa mengembangkan diri. Iya, karena sekarang bayangin deh, kalau misalkan kamu nih posisinya kamu anak kuliahan yang kamu ikut organisasi, nggak ikut apapun organisasi, kan ada internal dan eksternal ya, kamu nggak ikut dua-duanya nih, kamu cuma kuliah aja, apa bahasanya kupu-kupu ya, kuliah pulang, dan kamu terutama misalkan kamu anak kos nih, apa nggak mumet tuh cuma kuliah ke kos atau sela-sela main, kan bosan kan. Maksudnya kalaupun kamu nggak bosan, kamu main tuh nggak ada manfaatnya juga kan. Gitu ya kan. Nah, untuk ini nih Kom, sekarang kan Kom tuh jadi sekretaris umum nih. Gimana sih Kom, apakah tingkat keberhasilannya tuh udah berhasil gitu untuk jadi sekretaris umum? Mungkin kalau keberhasilan yang bisa menilai itu kan orang lain ya, terhadap saya. Tapi kalau misalkan ditanya puas, saya bisa bilang saya puas, karena saya itu kan tipikal orang yang ketika menjalankan sesuatu, saya akan beresin sampai akhir. Nah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tanggung jawab saya sebagai sekretaris umum. Ketika pada akhirnya periodenya beres, saya merasa cukup puas dan sangat puas, karena seenggaknya maupun saya berhasil atau enggak, mau saya bagus atau baik atau enggak selama saya menjabat, seenggaknya saya sudah mengeluarkan
semaksimal mungkin untuk tanggung jawab saya. Betul. Nah, sekarang nih aku mau nanya, inovasi apa sih Kung yang bisa mungkin ditingkatkan dari proker-proker lem gitu supaya jadi lebih kekinian mungkin ya, yang tadi mungkin inovasinya mungkin apakah ada gitu ide atau mungkin apa dari Mungkin ini sempat inovasi ini sebenarnya saya dan ketum saya sempat terpikirkan. Iya. Kita berdua pernah punya satu inovasi lah. Cuma pada akhirnya sayang banget gak bisa terjalankan, dan mungkin untuk periode selanjutnya bisa dijalankan. Gitu. Saya sama ketum saya tuh sempat ngobrol, kita berdua tuh sempat pengen punya satu proker yang dimana proker ini tuh ditaruh di akhir, dan proker ini tuh bisa dibilang kayak pengabdian masyarakat gitulah kurang lebih. Nah, jadi misalkan waktu itu saya tuh sama ketum saya tuh udah neliti nih yang dimana ada satu daerah itu tuh kekurangan air bersih, dan bahkan bener-bener kurang banget lah air bersihnya tuh, nggak ada. Nah, saya sama ketum saya tuh berniat pengen ngadain proker yang dimana prokernya itu kita tuh jadi pengurus lem itu turun langsung untuk membantu apa ya, bahasanya kayak KKN mungkin ya. Nah, mungkin ini dari segi organisasinya, maksudnya karena pada akhirnya saya sama ketum saya punya pemikiran seperti itu, karena kami mikir organisasi internal ini jangan cuma bermanfaat atau berguna di dalam aja gitu, justru harus berguna dan bermanfaat buat orang-orang lain juga di luar gitu, apalagi orang yang membutuhkan. Betul. Gitu. Jadi ada dampak nyatanya juga ya buat masyarakat gitu. Karena kan kalau misalnya udah kayak gitu enak juga kan, maksudnya dilihatnya wah lem ini bisa berdampak keluar juga ternyata gitu, bukan cuma ke internal, bukan cuma di kampus aja iya, gitu ya. gitu. Oke. Dan mungkin aku mau nanya, kayak ada dampak nyata nggak sih Kum yang dirasakan mungkin sekarang mahasiswa merasakan di periode tahun ini gitu Kum? Dampak nyata dari mahasiswa ke lem ini menurut saya sejauh ini ada sih, walaupun ya entah ya penilaian dari mereka itu maksimal atau belum ya. Dari proker-proker yang udah dijalankan lem itu kan kurang lebih tertujunya fokusnya untuk mahasiswa kan. Yang mulai dari kita tuh selalu apa ya, kayak ngecatat atau ngedata akademik, prestasi akademik dan non akademik dari mahasiswa kan. Pada akhirnya kita mengadakan proker yang dimana itu yang selaras sama bakat-bakat yang dimiliki mahasiswa. Pada akhirnya jadi dari mahasiswa ke lem, dan lem dari balik lagi ke mahasiswa. Jadi kalau misalkan berdampak sih cukup berdampak sih untuk mahasiswa sejauh ini. Nah, sejauh ini juga aspirasi-aspirasi mahasiswa sudah tersampaikan mungkin ya ke kampus. Oke. Nah, mungkin untuk terakhir mungkin aku mau nanya, ada pesan nggak sih untuk mahasiswa atau adik tingkat gitu ya untuk bisa ikutan lembaga eksekutif mahasiswa gitu? Supaya termotivasi juga Bu. Mungkin untuk pesan sih sebenarnya untuk kemauan kan balik lagi ke orang masing-masing ya. Cuma kalau pesan saya cuma satu aja sih, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu yang cuma kuliah buat lulus dan nanti setelah lulus kalian nggak tahu mau ngapain karena kalian nggak punya bekal yang cukup. Karena ketika kalian kuliah, kalian harus mikirnya udah bukan di kuliah tapi selangkah, 2 langkah, 3 langkah, 5 langkah bahkan lebih maju dari sekarang gitu. Jadi ketika pada akhirnya kalian mau lulus dan kerja, kalian juga harus punya bekal dalam diri sendiri dan dalam otak kalian sendiri. Kurang lebih gitu sih. Oke. Jadi mungkinnya lembaga eksekutif mahasiswa itu emang sangat penting di kampus, apalagi untuk mahasiswa. Dan mungkin lembaga eksekutif mahasiswa sendiri mungkin ingin sekali berdampak untuk masyarakat juga ya. Iya, betul. Nah, mungkin kita udah mengenal nih, udah banyak sekali topik yang sudah kita bicarakan tadi ya Kum ya. Terima kasih atas semua penjelasannya, sangat berdaging sekali penjelasannya. Dan juga sangat memotivasi sekali mungkin untuk Gen Z dan mahasiswa seperti kita untuk tidak bermalas-malasan lagi gitu ikutan organisasi di kampus gitu ya Kum.
Oke, mungkin segitu aja podcast hari ini. Terima kasih kepada Sekretaris Umum Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Terima kasih untuk semua yang telah menonton. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.